Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Pada kesempatan kali ini, kami akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching untuk supervisi akademik. Kami dari CGP Angkatan 8 Kabupaten Rembang. Perkenalkan, nama saya Dedi Setiawan dari SMA Negeri 1 Sumber. Saya Siti Zulaikah dari SD Negeri 2 Babatan, Kecamatan Kaliori. Saya Suryati dari SMK Negeri 1 Sumber, Kecamatan Sumber. Selamat menyaksikan. Proses penilaian Pak Dedi ini ada 3. Yang pertama adalah kesesuaian proses coaching dengan alur kita. Pak Dedi masih ingat alur kita itu apa? Insya Allah saya masih ingat, Bu Sul. Jadi alur kita itu dimulai dari menetapkan tujuan, kemudian kita mampu mengidentifikasi, kemudian kita mampu melakukan rencana aksi, kemudian ada tanggung jawab. Bagus sekali. Untuk selanjutnya, penilaian selanjutnya itu melalui secara prinsip coaching dan kompetensi inti coaching. Nah, dari ketiga kompetensi inti coaching, apa yang jenengan ingin kembangkan, Pak? Secara umum yang saya ketahui ada 3 kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama, mampu hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan mampu melakukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi inti tersebut, saya ingin mengembangkan 2 hal, betul, yaitu mampu memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan secara aktif. Oke, bagus sekali Pak Dedi. Lalu indikator keberhasilan apa yang ingin panjenengan capai dari proses coaching kali ini, Pak? Oke, indikator keberhasilan saya dalam proses coaching nanti, saya mampu memberikan pertanyaan yang berbobot sehingga mampu menggali masalah yang ada dalam diri coach. Oke, bagus Pak Dedi. Lalu harapan dari proses coaching ini, apa yang ingin panjenengan capai? Oke, harapan saya dalam proses coaching hari ini itu saya inginnya coach saya nanti dapat menyelesaikan sendiri masalah yang dia hadapi, begitu Bu Sul. Oke, Pak Dedi, selamat melakukan proses coaching ini, semoga sukses ke depan. Baik, terima kasih Bu Sul. Baik, Bu Suryati, Pak Dedi, proses coaching bisa dimulai sekarang. Assalamualaikum Pak Dedi. Waalaikumsalam Bu Suryati. Pak Dedi, ini saya minta waktunya untuk membicarakan semalam yang sudah saya WA-kan ke jenengan. Oke, boleh, silakan, monggo Bu Suryati. Baik Pak Dedi, di sini tuh saya ingin membicarakan keluh kesah saya terkait dengan permasalahan yang saya alami Pak Dedi. Baik, kira-kira dari percakapan kita nanti, apa yang ingin Anda peroleh? Baik Pak Dedi, saya itu harapannya nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang saya hadapi Pak Dedi. Oke, bisa tolong diceritakan Bu Suryati kira-kira masalahnya apa? Ini Pak Dedi, permasalahan saya itu selama saya mengajar, anak-anak itu terlihat kurang fokus Pak Dedi dengan apa yang sudah saya ajarkan. Kemudian juga semisal mereka bekerja secara kelompok, itu cenderung hanya sebagian anak saja yang mengerjakan, sedangkan yang lainnya itu asik bercanda seperti itu Pak Dedi. Dan imbasnya pada hasil evaluasi akhir, nilai dari murid-murid saya itu banyak yang di bawah KKM. Seperti itu Pak Dedi permasalahannya. Oke, jadi saya pastikan dulu masalah Bu Suryati dalam pembelajaran tidak semuanya siswa aktif. Ya, Jadi betul. ada banyak siswa yang cenderung asik sendiri gitu ya. Betul, Sehingga Pak Dedi. dampaknya dalam pembelajaran, dalam evaluasi pembelajaran, banyak siswa yang mendapat nilai di bawah KKM. Seperti itu ya. Ya betul sekali Pak Dedi. Oke, berarti kira-kira bagaimana gambaran murid yang ideal bagi Bu Suryati sendiri? Gini Pak Dedi, kalau harapan saya ya Pak, saya itu berharap satu, murid saya itu fokus memperhatikan ketika saya mengajar. Kemudian ketika berkelompok, berdiskusi kelompok, harapan saya itu semua
dengan baik, saling sharing seperti itu, dan nanti di hasil evaluasi penilaian mereka nilainya tuntas di atas KKM semua, seperti itu Pak Didi. Oke, baik Bu Suryati, sebelumnya saya ingin tanya penjenengan, kira-kira dari angka 1 sampai 10 ya, kira-kira siswa jenengan sekarang berada di level berapa Bu Suryati? Karena kondisinya anak-anak seperti itu ya Pak Didi, saya kira sekarang ini mereka ada di level 5, seperti itu Pak. Masih 5 ya? Iya betul sekali Pak. Kira-kira level berapa yang jenengan harapkan? Harapan saya, karena melihat kondisi semacam itu, saya tidak mulu-mulu ingin di level 10, belum saat ini ya Pak. Mungkin level 7 bagi saya itu sudah cukup bagus Pak. Baik, berarti yang awalnya level 5 ingin jenengan naikkan menjadi level 7. Betul sekali Pak. Nah, kira-kira dari naik 2 tingkat itu, apa upaya yang akan jenengan lakukan pada murid jenengan? Ini Pak Dedi, sebelumnya kan saya memang menerapkan pembelajaran dengan metode ceramah seperti itu Pak Dedi untuk anak-anak, karena saya pikir dengan saya menggunakan metode tersebut itu saya akan mudah mentransfer materi ke mereka. Namun melihat kondisi ini saya masih bingung Pak. Justru ini yang akan saya diskusikan dengan Bapak, apa yang bisa saya lakukan supaya saya bisa mencapai level 7 tadi Pak yang saya inginkan. Baik, jadi sebelumnya dalam pembelajaran jenengan lebih sering menggunakan metode ceramah. Iya betul Pak. Oke, kira-kira Bu Suryati, selain metode ceramah, metode lain apa yang jenengan pernah ketahui sebelumnya? Oh baik Pak. Kalau saya sekarang terima kasih Pak. Sepertinya mungkin dari saya ngobrol dengan panjenengan ini berarti mungkin saya kurang itu ya Pak, kurang menerapkan mungkin metode yang lebih menarik bagi mereka ya Pak. Jadi di sini nanti mungkin saya akan berupaya menggunakan metode-metode lain yang menarik bagi mereka, dan saya juga mungkin akan menggunakan media-media yang mereka minati Pak, karena zaman sekarang ini mereka lebih tertarik dengan game ya Pak. Nah mungkin saya bisa menyediakan evaluasi atau kuis-kuis berbasis game seperti itu ya Pak. Ya, maksudnya itu Bu Suryati. Jadi yang pada awalnya jenengan selama proses pembelajaran menggunakan metode ceramah mengganti dengan metode lain yang lebih interaktif. Nah, kemudian jenengan bisa menyesuaikan ya dengan keadaan sekarang. Jadi bisa menggunakan IT, menggunakan evaluasi pembelajarannya cenderung tidak monoton seperti itu. Nah, kira-kira apa gambaran Bu Suryati yang lainnya? Mungkin juga nanti saya akan tetap untuk menggunakan diskusi itu juga perlu untuk mereka supaya mereka bisa sharing, dan juga mungkin itu tadi media-medianya yang lebih saya kembangkan. Kemudian evaluasi mungkin juga saya tidak hanya menggunakan teks tertulis sehingga mereka bosan atau mudah tidak mengerjakan dengan baik, tapi saya mungkin nanti bisa menggunakan evaluasi secara online Pak, semacam itu. Baik, tadi Bu Suryati sudah tahu ya bagaimana rencana aksi kedepannya gitu ya. Nah, sekarang kira-kira komitmen apa yang akan Bu Suryati lakukan agar siswa jenengan levelnya dapat meningkat? Oke, baik Pak. Yang jelas saya akan segera menerapkan ini, karena ini juga nanti secepatnya mungkin Pak saya akan mulai mengganti metode saya yang lama tadi dengan metode yang baru yang menarik bagi mereka. Kemudian nanti juga saya akan melakukan evaluasi terhadap murid-murid saya sampai mereka nanti bisa mencapai hasil evaluasi yang sesuai dengan level yang saya inginkan tadi. Oke, baik, Bu Suryati berarti sudah tahu komitmen apa yang akan jenengan lakukan. Nah, kira-kira Bu Suryati, kapan jenengan mulai melakukan itu? Secepatnya mungkin minggu depan Pak, tapi karena saya harus menyiapkan dulu media dan rencana pembelajaran saya, seperti itu Pak. Oke, berarti harapan saya Bu Suryati segera melakukan apa yang sudah jenengan sampaikan tadi segera ya. Jadi semoga dengan
apa yang jenengan rancang itu dapat mengubah kebiasaan siswa jenengan di kelas, kemudian jenengan juga dapat membantu siswa dalam memahami materi lebih lanjut sehingga dapat mencapai level yang jenengan cita-citakan. Begitu Bu Suryati? Baik Pak Dedik, terima kasih banyak. Dengan hasil ngobrol tadi dengan panjenengan, alhamdulillah pikiran saya menjadi terbuka. Yang jelas kerisauan saya tadi tentang apa ya yang harus saya lakukan itu sudah berkurang, dan mohon doanya semoga nanti saya bisa menerapkan dengan baik ke murid-murid saya. Oke. Itu dulu Bu Suryati, karena waktu saya agak terbatas jadi saya mau ada rapat. Tapi begini Bu Suryati, harapan saya nanti waktu kita ketemu lagi jenengan bisa bercerita lebih lanjut di level berapa kira-kira mungkin jenengan. Gitu ya. Ya, terima kasih Pak Dedik atas waktunya. Oke, sama-sama. Akhiri dulu ya Bu Suryati. Baik Pak Dedi, terima kasih hari ini panjenengan sudah melakukan proses coaching dengan bagus, dengan luar biasa keren. Untuk refleksi hari ini, bagaimana Pak Dedi sendiri menilai performa panjenengan dalam kompetensi yang sudah panjenengan capai? Oke, terima kasih Bu Zul sudah membantu saya dalam mengamati proses coaching yang saya lakukan. Menurut saya sudah berusaha Bu Zul melakukan kompetensi inti dalam coaching. Yang pertama, saya berusaha hadir secara penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir saya berusaha memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Iya, apa yang membuat Pak Dedi menilai demikian Pak Dedi? Menurut saya sudah berhasil Bu Zul menggali coach saya dalam menyelesaikan masalahnya sendiri. Ya Pak Dedi, dari pengamatan saya tadi ada satu yang berkaitan dengan kompetensi rasa, itu panjenengan kurang memberikan apresiasi pada coaching. Bagaimana pendapat Pak Dedi sendiri? Oh iya, tadi memang menurut saya kurang Bu Zul dalam memberikan apresiasi terhadap jawaban yang diberikan oleh coach saya. Kemudian Pak Dedi, setelah coaching ini selesai, apa rencana tindakan selanjutnya Pak Dedi? Rencana lanjut saya ingin secara konsisten membantu rekan-rekan saya baik di sekolah maupun di luar dalam menyelesaikan masalah yang mereka miliki. Oke Pak Dedi, selama proses coaching ini panjenengan sudah melakukan dengan baik, dan saya dari hasil pengamatan saya juga sudah melakukan penilaian dan penskoran sesuai dengan sesuai rubrik ini sebagai bahan refleksi selanjutnya. Pak Dedi, saya rasa cukup refleksi hari ini. Semoga refleksi hari ini bisa menjadikan konsisten panjenengan dalam membantu teman-teman. Sukses terus buat Pak Dedi. Terima kasih Bu Zul.